Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah bisa memulihkanmu dalam setiap lukamu. Akhir minggu ini saya ingin mengajarkan 3 bagian berseri tentang menghadapi stres. Jadi, malam ini ibadah pertama, besok ibadah kedua akan berisi pesan yang beda. Jadi jika saudara ingin mengikuti seminar akhir pekan tentang stres, saya yakin saudara mungkin membutuhkan ini. Sama seperti saudara tak perlu mempelajari kecemasan, tapi silahkan jika ingin menghadiri. Dan saya selalu diuji dalam hal yang akan kuajarkan. Jadi kami baru tiba tapi kamar hotelku diberi ke orang lain. Manis sekali bukan? Dan gereja di sini sudah membayarnya lunas, mereka bahkan membayarnya tadi malam. Dan saya bahkan belum menempati, hanya untuk memastikan tidak diberi ke tamu lain. Dan jadi saya tidak tahu siapa yang kebingungan soal ini, tapi mereka memberitahu kami mereka sedang membersihkannya. Lalu mereka memberitahu kami untuk menunggu manajernya untuk memeriksanya. Lalu mereka memberitahu kami bahwa tamu sebelumnya belum check out. Jadi sampailah di sini dan kami akhirnya mendapatkan 4 kamar single. Saya ada di kamar Mike dan Penny. Dave ada di kamar orang lain. Seseorang lagi ada di kamar orang lain juga. Dan hanya Tuhan yang tahu di mana kami akan berada saat kami kembali malam ini. Kami percaya kami bisa tidur nyenyak. Jadi untuk sementara Dave ada di kamar yang kutempati, di mana saya ingin belajar dan berdoa dan menjadi lebih rohani. Dan ia nonton video pertandingan bola di handphonenya. Jadi saya, terima kasih Yesus, strike 1. Kataku, ini tak akan berakhir baik, kau harus pergi ke tempat lain. Ngomong-ngomong, saya memang layak untuk mengajarkan topik ini. Baiklah, mari mulai dengan pertanyaan. Pernahkah saudara mengeluhkan hal yang hendak saudara lakukan? Selalu, wow, dia benar-benar tepat. Oke, saya mengeluh kepada Allah suatu kali tentang segala yang harus kulakukan. Tak ada yang bisa diharapkan untuk hal ini. Aku tak tahu mengapa engkau berpikir ada yang bisa. Dan Tuhan bicara padaku, katanya, kau sudah buat jadwal, jika tak suka ubah saja. Jadi, mari kita mulai dari sini. Saudaralah yang mengatakannya kepada hal-hal yang saudara lakukan. Nah, ada yang harus kita lakukan. Tapi jika kita perlu jujur, kita perlu mengaku bahwa ada banyak hal-hal yang kita tak perlu lakukan. Kita lakukan tapi tidak dengan alasan tepat. Kita melakukannya karena kita tak ingin seseorang memarahi kita. Kita melakukannya karena kita penasaran dan kita tak ingin orang lain pergi dan kita tak tahu apa yang sedang terjadi. Amin. Kita hanya melakukannya karena terbiasa. Kita bahkan tidak tahu kenapa terus melakukannya, hanya saja entahlah, inilah yang kita lakukan. Dan jika seorang dari saudara pulang ke rumah dan membuat daftar yang saudara lakukan, lalu tanyakan diri sendiri satu persatu, apakah ini menghasilkan buah yang baik? Dan jika saudara hilangkan hal-hal yang tak menghasilkan buah, saudara punya banyak waktu tersisa. Saudara memandangiku seperti tidak, tentu tidak semudah itu. Jadi, stres adalah penyakit segala abad. Ini adalah bisnis biliaran dolar yang mencakup konseling, obat-obatan, buku, manajemen stres, seminar, dan lainnya. Stres menghasilkan lebih banyak uang dari apapun. Dan saya ingin menyatakan ini, dan saudara simpan ini di kantongmu. Allah tak akan pernah memberimu tugas lebih dari yang saudara bisa lakukan dengan damai. Jadi ingatlah, jika saudara melakukan segala hal yang mencuri damai sejahteramu, maka ini bukanlah dari Allah. Dan saya tahu yang kubicarakan karena saya hampir menghancurkan diriku. Karena berusaha melakukan hal yang kupikir Allah ingin kulakukan.
dan menemukan bahwa ada banyak alasan mengapa kulakukan itu, dan ini sungguh bukanlah alasan untuk melakukannya. Stres ada di sekitar kita, dan saya terus berdoa agar hal-hal yang menekanku pergi, agar masalah-masalah pergi, dan akhirnya aku sadari bahwa dunia akan berubah, tapi mungkin dunia tidak akan lebih baik, mungkin akan lebih suram. Dan saya bukan mengatakannya sebagai hal negatif. Yang perlu kita lakukan adalah perhatikan yang terjadi, dan kita akan berurusan dengan lebih dari banyak hal di 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi, jika ada yang harus berubah, kitalah orangnya. Kita harus belajar mengatasi banyak hal dengan cara berbeda. Oke? Yohanes 14 ayat 27 kata Yesus, dan saya akan ambil dari Amplified. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Aku memberikan damaiku yang istimewa kepadamu. Jadi berhentilah membiarkan hatimu gelisah dan terganggu. Dan jangan biarkan dirimu takut dan gentar. Jadi ini adalah 2 sisi. Sungguh sejujurnya kita tidak perlu berdoa untuk damai. Yang perlu dilakukan adalah mengakses damai yang Allah sudah berikan. Sebenarnya Yesus sudah melakukan setiap hal yang diperlukan untuk kita memiliki hidup yang damai, berbuah, dan luar biasa. Ia sudah. Yang perlu kita lakukan adalah membaca kitab dan melakukan yang kitab ini katakan. Katamu, ya tidak mungkin saya tidak gelisah. Sebenarnya ini tidak benar, saudara bisa. Seberapa banyak saudara bisa merasakan gelisah datang? Sepertinya mulai dari area bawah sini. Saudara bisa merasakannya? Oke, yang diperlukan adalah menghentikannya sebelum tiba di mulutmu. Karena begitu saudara mulai berbicara, saudara akan menjadi lebih gelisah daripada sebelumnya, dan lalu saudara mungkin akan membuat orang lain kesal, lalu mereka akan membuatmu lebih kesal. Saya sebenarnya sudah belajar lebih sensitif ketika ada pembicaraanku dengan Dave yang sedang menuju ke arah yang salah. Dan saya sebenarnya jadi sungguh lapar akan kedamaian, hingga kini saya mau tiba di titik itu untuk menutup mulutku. Ini bukan sesuatu yang ingin kulakukan sebelumnya, tidak. Saya senang giliran bicara terakhir dan saya ingin membuktikan padanya bahwa ia salah dan saya benar. Menjadi benar ini terlalu dilebih-lebihkan. Maksudku, ini soal kesombongan. Sebenarnya, konflik tidak akan terjadi tanpa kesombongan, kata Alkitab. Saudara bahkan takkan berkonflik jika tidak sombong. Jadi, jika inginkan damai, saudara harus sungguh merindukannya. Dan saudara harus sungguh merindukannya hingga rela untuk membuat perubahan diri. Bukan ingin semua orang di sekitarmu berubah atau ingin segala situasimu berubah, namun meminta Allah menunjukkan bagaimana caranya berubah. Nah, saya tidak tahu apakah saudara mau lakukan, namun jika tidak, saudara bisa menderita setahun lagi dan saya akan kembali tahun depan. Tidak ada banyak jawaban untuk beberapa hal yang perlu kita hadapi. Dalam hal ini saudara punya 2 pilihan. Kita bisa terus hidup stres sampai hancur sendiri, atau kita bisa belajar tidak dipengaruhi olehnya dengan tidak membiarkannya mengganggumu. Hal-hal di sekitar kita takkan berubah, tapi kita bisa belajar untuk tidak mengizinkannya pengaruhi kita. Saya ingat waktu anak-anak masih kecil dan saya sering alami kusebut kepanikan. Yang saudara tahu, wow. Dan kami punya 4 anak dan saudara duduk di meja untuk makan malam dan kelihatannya setiap malam seseorang tumpahkan minuman. Dan meja zaman dahulu tidak seperti sekarang. Di zaman dahulu setiap meja punya celah di bagian tengah
supaya kita bisa tarik dan menambahkan daun meja. Ya, kelihatannya tantangannya adalah untuk menyelamatkan cairannya sebelum tumpah ke celah meja. Karena mejanya sudah lama sekali tidak dibuka dan di dalam celahnya sudah banyak kotoran. Dan jika cairan masuk ke dalamnya, terutama jika itu susu atau sesuatu yang bisa membusuk, kita tidak punya pilihan. Saat makan malam selesai, kita harus menarik mejanya dan membersihkannya dan mengelapnya sampai semuanya bersih. Jadi saya sungguh kesal ketika anak-anak menumpahkannya. Cairan itu akan mengalir ke bawah mangkuk dan ke bawah meja, masuk ke celah dan turun ke kaki-kaki meja. Dan saya ada di bawah meja sambil berteriak-teriak, tak bisakah kita sekali saja makan di rumah dengan damai sejahtera? Saya tidak mengerti, saya sudah masak. Saudara tahu ya, sungguh sayalah yang mencuri kedamaian. Dan suatu kali saya ada di bawah meja sambil marah-marah dan Tuhan bicara, tahukah Joyce, entah seberapa panjang omelan dan amarahmu, cairan ini tak akan naik lagi ke kaki meja, ke seluruh meja dan kembali ke gelas-gelas mereka. Jadi Tuhan berkata, engkau harus belajar untuk mengikuti arus yang ada. Jadi terkadang jika sesuatu sedang terjadi, saya tak bisa melakukan apapun dalam situasi yang terjadi di hotel tadi. Kami berusaha, percayalah. Kata mereka, ya, kami punya salah satu tamu yang jadi duta. Kurasa ini seseorang dengan poin yang banyak. Mereka sering kunjungi hotel itu. Dan kami tak bisa minta mereka langsung pergi. Dan saya berpikir, ya, kau sebenarnya bisa punya tamu yang jadi duta lagi jika kau layani dengan baik. Tapi saya lulus ujian bukan dengan nilai terbaik, tapi saya lulus. Dan saya bahkan bertindak seperti orang Kristen. Bayangkan itu. Dan kita tidak selalu bertingkah seperti orang Kristen di situasi demikian. Rasanya lebih baik mencopot kalung salib dari leher dan stiker bumper dari mobilmu sebelum ada yang tahu. Percepat waktu 40 tahun. Luar biasa apa yang waktu perbuat padamu. Percepat 40 tahun dan beberapa minggu lalu saya bangun sangat pagi, mungkin sekitar jam 5 pagi hari. Dan saya ingin punya waktu dengan Yesus sebelum semua kebisingan mulai. Hari-hari berlalu lebih baik jika demikian. Dan saya membuat kopi. Setiap pagi saya buat kopi. Ada cangkir khusus untuk kutuang kopiku. Pagi itu, ku buat kopiku di dalam cangkir itu dan busanya terbentuk di atas. Segalanya tampak baik, entah apa yang kulakukan, tapi entah bagaimana ceritanya. Ku jatuhkan cangkirku dan mengenai meja marmerku, menghancurkan cangkirku, dan kopi tumpah kemana-mana, pecahan gelas ada di mana-mana. Dan saya, sejujurnya, ku beritahu saudara, saya tak merasakan apapun. Saya hanya melihatnya dan berkata, baiklah, saya akan membersihkannya. Saya sudah lewati perjalanan panjang. Dari berada di bawah meja, mengamuk. Jadi jika Anda berpegang pada Allah dan pada firman-Nya, apa yang Alkitab katakan di 2 Korintus 3 ayat 18, jika melihat pada firman-Nya, kita akan diubahkan atau diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi, jika saudara belum sepenuhnya tiba di sana, jangan kecewa pada dirimu sendiri, teruslah bertumbuh. Itu saja, Tuhan tidak marah jika saudara belum tiba, Ia ingin saudara terus bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Baiklah. Saudara tahu Yesus dikelilingi oleh situasi yang membuat stres. Ditolak oleh keluarga dan teman-teman, dituduh berbuat jahat, para muridnya perlu banyak dikoreksi. Murid-murid ini tidak terlalu dewasa. Mereka meributkan tentang siapa yang terbesar dan segala macam hal-hal yang saudara bertanya, engkau pilih mereka?
Ia doa semalaman, ia tidak memilih secara kebetulan, ia doa semalaman. Lalu memilih mereka, mungkin itu untuk memberi kita harapan. Ia membimbing mereka untuk tugas menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tentunya terkadang ia sedikit kecewa dengan cara mereka bertindak. Kerumunan besar mengikutinya kemanapun ia pergi dan mereka semua menginginkan sesuatu. Pernahkah saudara sedikit tertekan karena saudara merasa semua orang yang datang padamu ingin sesuatu? Tidak ada saya satu-satunya orang. Satu saat, saya tidak ingin untuk dikenali. Saya sedang ada di mall, dan orang-orang terus menghampiri, bolehkah saya foto? Dan saya mulai mengeluh. Dan Tuhan berkata, jika kau mau, aku bisa buat supaya tidak ada yang mengenalmu. Kataku, oh tidak jadi, maafkan aku. Lihat, saudara, semua yang saudara dapatkan adalah kehormatan. Namun juga datang dengan tanggung jawab. Saudara punya mobil, ada pembayaran mobil. Saudara punya rumah lebih besar, pembayaran rumahnya lebih besar, yang harus dibersihkan lebih banyak. Dan mungkin saudara jadi bekerja keras, lalu saudara memanggil jasa pembersihan rumah. Lalu saudara tidak suka jasa pembersihan rumah dan tidak suka cara mereka bersihkan rumah. Jadi selalu ada sesuatu yang saudara harus hadapi. Saya punya anjing selama 12 tahun dan saya menyayanginya, namanya Duchess. Dan dia sungguh luar biasa. Saat ia seekor anak anjing, ada beberapa orang bekerja bagi kami di rumah dan mereka melatihnya. Saya tidak, saya terlalu sering bepergian. Saudara tahu anjing jadi lebih baik saat dilatih. Saat mereka tidak memakan perabotanmu dan mengotori lantai kamar mandi dan yang lain-lain. Jadi kami memeliharanya selama 12 tahun lalu. Ia harus pulang ke surga para anjing. Dan saya ingin anjing yang lain. Dan saya mendapatkan anjing lain dan kupikir anjing ini setengahnya iblis. Maksudku, ia anjing terlucu yang pernah saudara lihat dan bukan anjing murah. Dan maksudku bahkan para pelatih berkata anjing ini tidak bisa dilatih. Tidak bisa dilatih. Jadi saya memberinya ke seorang pelatih, sang pelatih memberinya ke putranya. Dan putranya tak mampu pelihara dan ia memberinya kepada orang lain. Saya tak tahu di mana dia sekarang. Jadi saya seorang yang gigih dan saya kini sudah membeli dan memberikan 4 anjing sejak Duchess, dan putriku memberitahuku dan ia sepenuhnya benar. Katanya, kau mau seekor anjing tapi kau tak ingin melatihnya. Jadi kemarin kau tahu mungkin saya siap untuk membeli anjing lagi. Dan saya sudah punya calon yang akan diberikan. Ia berkata, anjing berikutnya yang kau dapat akan langsung kuambil. Jadi ku katakan, saya punya ide lebih baik, saya akan pinjam anjing untuk sehari 2 hari. Dan saya akan bosan dengannya dan saya tak perlu keluar uang banyak dan merasa malu karena membeli anjing lain dan memberi ke orang lain. Jadi ingat bahwa segala yang saudara dapat sebagai kehormatan selalu memiliki sisi lainnya. Saudara memandangiku seolah, tapi saya mau. Ingat, akan ada sisi lain untuk ini. Amin. Karena untuk stres, saya punya 16. Dan saya bisa terus menyebutkan, saya akan mencoba untuk tidak terlalu lama membahas poin-poin ini. Jadi kita akan menyebutkannya dengan cepat. Khawatir dan buru-buru. Wah, buru-buru. Saudara tahu bukan hanya terburu-buru dari luar, tapi terburu-buru di dalam. Dan terus memikirkan satu hal dan lainnya dan lainnya dan lainnya. Terus-menerus memenuhi otak. Berusaha untuk selalu memahami semua.
Terlalu banyak kerja, tak cukup istirahat, tidak cukup menikmati, dan tidak cukup tertawa. Kita perlu tertawa. Allah memberi kita tawa, dan Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ini sungguh benar. Satu hari saya sakit kepala dan sesuatu yang lucu terjadi dan saya tertawa, dan sakit kepalaku hilang saat saya berhenti tertawa. Maksudku ini sungguh seperti obat, ini adalah penghilang stres. Tertawa adalah salah satu penghilang stres terbaik. Menyenangkan manusia membuat stres. Amarah dan tak mengampuni mungkin perlu ada di nomor 1 dari daftar. Ada lebih banyak orang di gereja yang marah pada seseorang dibandingkan yang tidak. Dan tak mengampuni adalah salah satu hal yang Allah sudah beritahukan dalam beberapa penyebutan dalam firman yang perlu ditiadakan. Namun ada begitu banyak orang yang tak ingin mengampuni sesama dan kata mereka, kau tidak tahu saja yang mereka lakukan. Sejujurnya ini bukan masalah. Allah memberitahumu untuk mengampuni sesama untuk dirimu, bukan untuk mereka. Mereka mungkin tak pantas diampuni olehmu, tapi saudara butuh kedamaian. Amin. Dan bukan hanya itu, Allah tak pernah memberitahumu untuk hal yang saudara tak mampu. Allah tak pernah memintamu melakukan hal yang saudara tak mampu. Jika firman memerintahkannya, saudara bisa melakukannya jika saudara mau. Perasaan bersalah, ini hal yang buruk. Dosa tersembunyi, makanan yang salah. Saya putuskan kemarin, saya kelelahan, bekerja lebih banyak dari yang kuinginkan belakangan. Saya sungguh lelah, kadang saat saudara kelelahan, saudara ingin lakukan hal yang tak seharusnya. Ada yang perhatikan ini? Jadi saya memutuskan saya ingin makanan penutup dan ingin makan yang banyak. Dan untuk pertahankan ukuranku saya harus, saudara tahu, cukup ketat. Jadi saya memutuskan saya hanya akan nikmati makanan penutup. Kau tak kuberitahu karena saya tahu kau tak akan suka. Jadi, saya makan cookies dan saya taruh semua hiasan gula di atasnya. Lalu saya makan es krim sedikit, ada semangkuk es krim kecil dan saya tuang saus coklat ke atasnya. Dan saya makan hidangan itu dan tidak makan apapun dan saya jadi sangat gelisah. Hanya gula sangat membuatku gelisah dan saya merasa tak enak setelahnya. Ya, berapa banyak orang terus-menerus stres hanya karena pilihan makanan mereka salah. Mereka tidak melakukannya kadang-kadang, mereka makan nutrisi buruk setiap hari. Wah, gerejamu hebat sekali, mereka tidak punya masalah dengan apapun. Saya tak pernah melihat sedemikian banyak orang yang sangat polos dalam jumlah besar. Maksudku mereka semua hanya berapa banyak saudara tidak cukup tidur? Saya punya jawaban buatmu. Pergi tidur di malam hari. Ini bukanlah ilmu pengetahuan sulit. Berapa banyak saudara tidak cukup minum air? Minumlah cukup air. Saudara tahu kita mencari jawaban-jawaban yang sulit. Untuk masalah-masalah ini yang kita pikir sulit dipecahkan dan sejujurnya jawabannya sungguhlah tidak sulit.